Di tempat ini, semua orang seperti keluarga. Semuanya bersatu dan bekerja sama dengan tujuan penyelamatan. Setiap orang bekerja keras untuk memberikan perawatan yang paling efektif dan efisien kepada mereka yang membutuhkan. Saat semua orang sedang asyik dengan pekerjaannya masing-masing, tiba-tiba terjadi keributan tidak jauh dari situ. Seseorang berteriak, "Ya Tuhan, benar. Tuan Presiden ada di sini." Ada yang menjawab, "Di mana? Di mana dia? Di mana Pak Presiden?" Begitu dia mendengar kata Presiden, putri kecil selalu bereaksi paling cepat. Dia melihat presiden mereka, yang dikelilingi oleh orang-orang tidak jauh dari situ. Karena dia sangat tinggi dan dikelilingi sekelompok orang, putri kecil langsung melihatnya. Dia masih mengenakan jaket kasual berwarna krem yang dia kenakan malam sebelumnya. Sepertinya dia segera pergi setelah menerima pesan tadi malam. Dia pasti sangat cemas, sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk berganti penampilan. Kemejanya berlumuran tanah dan lumpur, bahkan ada kotoran di wajahnya. Namun, dia tetap tampil memukau, dan ketidaksempurnaan itu bahkan membuatnya tampak lebih tampan dan mempesona, seolah-olah ia adalah pusat alam semesta. Itu Tuan Presiden kita. Dia terlihat lebih tampan daripada yang terlihat di TV. Yasmin berbicara di samping putri kecil, dan dia juga terdengar seperti seorang fangirl. Tentu saja, menurutku dia juga sangat tampan. Dia satu-satunya pria yang bisa dibandingkan dengan ayahku. Seru putri kecil dengan bangga, seolah pria yang diidam-idamkan semua orang sudah menjadi miliknya. Yasmin memandangnya, "Kamu benar. Seorang ayah yang bisa memiliki anak perempuan tampan sepertimu, tidak mungkin seburuk itu. Ayahku tidak hanya tampan, tapi dia sangat mencintaiku. Dia hanya mengeluh tentang ayahnya yang memperlakukannya dengan buruk pada malam sebelumnya kepada ibunya. Keesokan harinya, dia banyak memuji ayahnya. Keduanya sangat keras kepala. Mereka tidak bersedia menjadi orang pertama yang menelepon satu sama lain, tetapi mereka tahu bahwa mereka sangat penting satu sama lain." "Guci kecil, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu?" Yasmin sangat penasaran bagaimana putri kecil bisa begitu percaya diri. "Karena ayahku memberitahuku sejak kecil bahwa aku adalah harta terpintar di dunia, dan aku juga hartanya. Karena dia menyayanginya, aku bisa menjadi diriku yang sekarang. Karena lingkungan yang penuh kasih dan motivasi di mana dia dibesarkan, dia menjadi percaya diri, mandiri, dan memiliki harga diri yang baik." "Silakan tenang, Tuan Presiden ingin mengumumkan sesuatu kepada semua orang." Sekretarisnya, Martin, berteriak dengan megafon di tangannya. Itu yang dekat dengannya hampir tuli. Tuan Presiden mengambil mikrofon dan memberi hormat yang besar kepada semua orang. Dia berkata dengan tenang, "Kalian semua telah bekerja keras. Terima kasih telah datang ke lokasi bencana dalam waktu sesingkat ini." Begitu dia mengatakan itu, semua orang bertepuk tangan keras. Tepuk tangan berlangsung lama, dan dia tidak dapat terus berbicara. Faktanya, sebagai presiden negara tersebut, kehadirannya membawa ketenangan di hati para pekerja penyelamat dan para korban bencana. Dengan adanya dia di sini, para korban bisa merasa nyaman dan petugas penyelamat akan lebih termotivasi. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa ia ngotot datang ke lokasi bencana, untuk bergabung dengan mereka dalam bencana tersebut pekerjaan bantuan. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Ketika semua orang berhenti bertepuk tangan, dia melanjutkan dengan berkata, "Saya dapat melihat upaya semua orang. Semua orang di seluruh negeri juga telah melihatnya. Saat ini, ucapan terima kasih apapun tidak akan cukup untuk mewakili rasa terima kasih saya kepada semua orang di sini." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk lagi kepada semua orang dan berkata,
Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, saya akan terus bergabung dengan semua orang dalam pekerjaan penyelamatan. Tujuan kami adalah melakukan yang terbaik dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan setiap orang yang hidup. Kami tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Putri kecil berdiri di tengah kerumunan dan memandang pria mempesona di kejauhan. Dia tidak terdengar seperti sedang membacakan miliknya pidato resmi yang disiapkan sekretarisnya untuknya. Namun sebaliknya, dia berbicara jujur dari lubuk hatinya. Dia hanya menatapnya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pria ini adalah pemimpin negara A, pilar spiritual negara, dan juga titik ketenangan di hati putri kecil. Dengan adanya dia, negara akan merasa nyaman. Kenapa dia begitu luar biasa? Mengapa dia begitu karismatik? Bahkan di usianya yang begitu muda, dia sudah tahu bahwa pria itu luar biasa dan ingin bersamanya selamanya. Karena itu, pasti banyak orang dewasa yang bisa melihat betapa luar biasanya dia. Dia yakin pasti akan ada banyak orang yang akan mencoba mengambil kakak David di masa depan. Memikirkannya, dia sebenarnya sedikit bersemangat. Tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba mengambilnya, kakak David hanya miliknya. Setelah Gavin Hermawan selesai berbicara, ia melihat ke sekeliling kerumunan. Anehnya, ia melihat sosok di antara kerumunan, tetapi ia tidak pernah menyangka akan melihat orang ini di sini. Ketika dia pergi tadi malam, dia memberitahu Yuda untuk menjaganya baik-baik dan memastikan dia tinggal di rumahnya. Setelah itu, dia langsung menuju helipad. Sebelum fajar, dia tiba di lokasi bencana dan buru-buru berdiskusi tentang pekerjaan bantuan dengan anak buahnya. Setelah rencana dibuat, mereka bergabung dengan tim penyelamat dan bekerja keras bersama. Mereka begitu sibuk, sehingga tidak punya waktu untuk berhenti sampai sekarang. Dia tidak menyangka akan melihat gadis kecil itu di sini juga. Bagaimana dia bisa berubah-ubah? Apakah dia tidak tahu betapa berbahayanya daerah bencana itu? Tahukah dia berapa banyak orang yang terkubur akibat gempa susulan tadi? Tahukah dia betapa khawatirnya dia saat melihatnya di sini? Gavin menggelengkan kepalanya, dan urat biru di dahinya menonjol. Tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya, agar orang lain tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Dia jelas tidak mengetahui seberapa parah situasinya. Dia ingin menjemputnya dan melemparkannya kembali ke New York, agar dia tidak main-main lagi. Ketika mata mereka bertemu, putri kecil secara naluriah ingin tersenyum padanya. Tetapi ketika dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia masih tidak tahu bahwa dia mengetahui identitasnya, dia segera memasang wajah poker face. Dia memandangnya seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan dia terlihat sangat tidak bahagia. Namun, saat dia melihat tatapan tidak senang pria itu, dia menyadari sesuatu. Dia tidak hanya berlumuran tanah, tapi ada juga noda darah. Dia terluka. Hati putri kecil sangat sakit hingga jantungnya berdetak kencang. Dia terluka. Apakah dia terluka parah? Bagaimana kondisinya? Dia benar-benar ingin bergegas dan berparah padanya. Tetapi saat ini, jika dia berlari, dia pasti tidak akan memperlakukannya dengan baik. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang bisa dia lakukan untuk mencegah pria itu mengusirnya? Namun dia bisa melihat betapa seriusnya cederanya. Dia cemas. Ketika dia merasa cemas, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak, dia tidak bisa terus seperti ini. Dia perlu menenangkan diri. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tenang dan menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan diri, putri langsung memikirkan caranya. Dia melihat ranselnya, menemukan sebotol air mineral di dalamnya, dan berjalan cepat menuju Gavin. Namun, sebelum dia bisa menghubunginya, dia dihentikan oleh pengawalnya.
Putri kecil dihentikan oleh pengawalnya saat dia berada beberapa meter darinya. Dia dapat melihat wajah dan ekspresinya dengan jelas. Ada lumpur di wajahnya yang halus. Dia mungkin terlalu sibuk membantu, sehingga tidak punya waktu untuk merawat wajahnya. Meskipun wajahnya penuh lumpur dan debu, dia tetap terlihat manis. Matanya yang cerah begitu menarik, sehingga dia akan menonjol di antara orang banyak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.